Halo semua, berjumpa lagi di Summary Daily Bible School. Kali ini kita akan belajar mengenai righteousness by faith. Sebagai ayat pertama, kita baca di Roma 1 ayat 16. Dikatakan, "For I am not ashamed of the gospel of Christ," di mana gospel of Christ itu adalah power of God. Artinya, kita bisa baca ayat ini dengan I am not ashamed of the power of God. Nah, apa itu power of God? Kita ke 1 Korintus 1:24 dikatakan Kristus adalah the power of God. Artinya kita bisa ganti kata power of God dengan Kristus. Ayat selanjutnya kita baca di Markus 8 ayat 38 dikatakan, "Barang siapa yang malu terhadap saya, maka saya akan malu juga terhadap dia." Nah, saya di sini adalah Kristus, dan Kristus kata lainnya tadi the power of God. Artinya barang siapa yang malu terhadap power of God, maka orang itu Kristus yang sebagai juru selamat akan malu juga terhadap dia. Artinya orang yang malu terhadap Kristus, malu terhadap Injil Kristus, malu terhadap kuasa Tuhan, tidak akan diselamatkan. Nah, kata lain tahu, bahasa Inggrisnya know, adalah knowledge. Artinya untuk memiliki power adalah untuk memiliki knowledge of Jesus Christ. Untuk mengenal gospel, mengenai Yesus Kristus, itu sama dengan untuk memiliki power daripada Jesus Christ. Tapi kita baca di Roma 7 ayat 15, di mana dia tahu apa yang benar, tapi dia tidak bisa melakukan apa yang benar. Artinya belum tentu dong bahwa kita tahu yang benar, memiliki power, sehingga kita bisa, kalau kita tahu apa yang benar, artinya kita bisa melakukan yang benar. Nah, persoalannya adalah dia punya powernya adalah power siapa? Itu dia. Kalau dia memiliki power setan, apakah dia bisa melakukan yang benar? Tentu saja tidak. Kita baca kembali di Roma 1 ayat 16 dikatakan, "To the Jew first." Nah, kata first ini apakah artinya yang pertama? Untuk mengetahui apa artinya pertama di Alkitab, kita ke Kolose 1 ayat 17. Di sana dikatakan bahwa and by him all things consist, dan dibilang ini kan bicara tentang anak. Itu ayat 17 yang saya baru baca tadi. Coba kita lihat ayat 15, ada kata first-nya di situ. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Jadi apakah dia yang pertama lahir? Tentu saja tidak kan? Nah, first ini artinya itu bukan artinya pertama-tama. Tapi first itu artinya ada sesuatu yang lebih. Jadi dengan ada kata first belum tentu artinya yang pertama. Kita baca di Kisah 10 ayat 34 bahwa God itu is no respecter of persons. Dia nggak pandang-pandang bulu. Artinya apa? Tidak ada yang pertama. Galatians 3 verse 28 dikatakan there is neither Jew nor Greek. Nggak ada itu Yahudi atau Yunani. Artinya Jew itu bukan yang pertama yang diselamatkan. Jadi apa artinya ini pertama? 1 Petrus 4 ayat 17 dikatakan penghakiman mulai dari rumah Tuhan. Artinya pertama itu yang pertama dihakimi. Kenapa pertama dihakimi? Karena yang memiliki yang lebih atau yang paling banyak dia punya terang atau paling mengetahui tentang the gospel of Christ. Jadi kita lanjutkan topiknya mengenai keselamatan. Jadi kalau bicara tentang keselamatan, kita perlu tahu diselamatkan dari apa. Nah, kita diselamatkan Matius 1:21 dari dosa. Dan dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Nah, apa itu hukum Tuhan? Hukum Tuhan adalah standar apakah orang itu sudah short dari standar itu atau tidak. Jadi standarnya itu benar dan salah. Benar atau salah kan? Dan artinya tidak bisa ada standar tanpa ada hukum. Nah, kalau hukum tidak ada, siapa yang perlu diselamatkan? Kalau hukum sudah ditiadakan, artinya sudah tidak ada standar lagi, artinya sudah tidak perlu ada yang diselamatkan lagi. Artinya rencana keselamatan itu tidak bisa ada kalau tidak ada hukum. Dan rencana keselamatan itu adalah gospel. Tidak bisa gospel tanpa hukum. Oleh sebab itu di Matius 5 ayat 17, Yesus katakan Yesus datang bukan untuk membinasakan hukum,
Kita lanjut ke Roma 1:17 dikatakan, karena di dalam gospel akan terungkap righteousness of God. Artinya orang yang selamat akan mengungkapkan righteousness of God. Righteousness itu muncul paling kurang waktu saya tidak malu akan Kristus atau mengenal Kristus atau mengenal kuasanya. Hanya itu yang bisa membuat righteousness terungkap bagi yang percaya. Apa itu righteousness? Untuk tahu righteousness kita baca di Kejadian 15 ayat 1-6. Di ayat ini dikatakan Abraham itu tidak memiliki anak. Nah, tapi Abraham anjurkan kepada Tuhan akan anaknya untuk menjadi dia punya pewaris. Dan anaknya itu yang dianjurkan adalah anak dari hambanya. Nah, hamba itu kan budak kan? Tuhan mau selamatkan Abraham dari perbudakan, tapi kenapa yang ditawarkan kepada Tuhan itu adalah anak daripada budak? Artinya Tuhan tidak akan setuju dengan penawaran yang diberikan oleh Abraham. Tapi Tuhan langsung bawa, dan kita tahu Abraham di sini berada dalam vision. Jadi Tuhan bawa Abraham di dalam vision ini ke luar untuk melihat langit. Dan waktu Abraham melihat langit, di sana banyak bintang. Persoalannya atau konteksnya Abraham tidak ada keturunan. Artinya lihat ke langit itu adalah jawaban dari Abraham tidak ada keturunan. Nah, Abraham bisa hitung bintang di langit dan belum dijawab, Tuhan sudah bicara lagi. Jadi paling kurang Abraham sudah lihat dulu ke langit. Dan apakah Abraham sempat bilang 1 atau 2? Tidak kan? Jadi Tuhan memperlihatkan bintang di langit dan setelah itu Tuhan langsung jawab. Artinya Tuhan tidak harapkan dia untuk menjawab. Ketika dia sudah lihat dan belum jawab, Tuhan bicara dan disitulah Tuhan tunggu jawabannya. Di Kejadian 15 ayat 6, setelah Abraham mendengar Tuhan punya penjelasan, Abraham percaya bahwa akan sebanyak itu walau tanpa dihitung. Dia percaya, atau Abraham percaya karena Tuhan yang katakan bahwa Abraham yang akan hasilkan sebanyak itu tanpa usaha dihitung sekalipun. Apa yang membuat Abraham diperhitungkan righteous? Percaya. Abraham dikatakan righteous karena dia percaya, bukan karena perhitungkan ini dan itu. Artinya Abraham punya percaya adalah dia punya righteousness. Nothing on your part but believe. Your faith is your righteousness. Untuk Abraham menghitung jumlah bintang di langit sama dengan Sarah sanggup melahirkan anak. Tapi itu mustahil kan? Nah, kita mau lihat kalau kita diperhitungkan righteous itu karena percaya, atau kita diperhitungkan righteous itu atau diperhitungkan righteousness itu karena percaya, apa itu righteousness? Ya kan? Yesaya 51 ayat 7 dikatakan righteous itu karena di dalam hatinya ada hukum. Artinya Tuhan sedang bicara di ayat ini, Tuhan sedang bicara kepada orang yang tahu akan righteousness. Jadi kata lainnya, righteousness adalah hukum Tuhan. Artinya kalau simpan kebusukan dalam hati, tidak tahu righteousness. Artinya righteousness itu berhubungan dengan hukum. Nah, karena Abraham percaya, artinya dia diperhitungkan hukum Tuhan. Di Mazmur 119 ayat 172 bahwa dikatakan all thy commandments are righteousness. Artinya righteousness itu all thy commandments. Semua hukum Tuhan adalah righteousness. Karena kamu percaya, kamu diperhitungkan hukum Tuhan. Nah, di Roma 1:16, Gospel of Christ itu power of God. Gospel itu adalah law of God. Law of God is the power of God. Roma 1:16 kita baca. Di dalam Gospel, Roma 1:17, di dalam Gospel, righteousness of God diungkapkan. Artinya waktu kamu percaya, kamu diperhitungkan hukum Tuhan atau righteousness of God. Di Mazmur 19 ayat 7, the law of the Lord is perfect. Di Yakobus 1:25 dikatakan, but whoso looketh into the perfect law of liberty. Artinya hukum Tuhan itu sempurna. Kalau kamu percaya kamu diperhitungkan hukum Tuhan yang sempurna,
kamu diperhitungkan righteousness. Artinya Abraham diperhitungkan hukum Tuhan yang sempurna. Pertanyaannya, apa fungsinya hukum Tuhan? Hukum Tuhan itu untuk mengungkapkan kehendaknya. Artinya kalau mau tahu kehendak Tuhan, kita perlu mengenal akan hukumnya. Nah, God adalah kepala dari segala-galanya di semesta alam, dan everything will subject unto Him. Kerajaannya itu berdasarkan isi pikirannya. Artinya isi pikirannya Tuhan tidak mau ada yang mencuri, tidak mau ada yang berzina dan berbohong, dan lainnya. Artinya hukum itu mengungkapkan akan kehendak Bapa. Kalau hukumnya sempurna, artinya main pikirannya Bapa itu sempurna. Kalau orang menurut, kehidupannya akan cocok atau sinkron dengan mind of God. Jadi hukum Tuhan adalah kehendaknya. Nah, Abraham diperhitungkan hidup sesuai dengan kehendak Bapa, atau dia adalah pelaku hukum yang sempurna. Bagaimana caranya? Hanya dengan percaya. Nah, Tuhan mau agar semuanya one mind dengan Dia. Caranya bagaimana agar semua one mind dengan Bapa atau dengan Pencipta? Caranya dengan berikan hukum, supaya ada standarnya seperti apa. Jadi karakter manusia itu membutuhkan hukum. Oleh sebab itu, jangan heran setan katakan hukum Tuhan sudah dipakukan. Artinya kehidupan penurutan saya itu memantulkan sempurnanya Bapa dengan catatan saya mengenal akan kehendaknya dalam hukum, dan saya tidak katakan hukum itu dipakukan di kayu salib. Nah, kalau kita percaya, kamu diperhitungkan penurutan yang sempurna terhadap hukum yang sempurna. Di Roma 8 ayat 3 dikatakan bahwa kalau saya se-righteousness itu, atau kalau saya sudah sesuai standar hukum, Bapa tidak perlu kirimkan anaknya. Artinya karena saya tidak righteous lah Bapa kirimkan anaknya. Jadi saya dikatakan righteous sebagaimana Tuhan yang adalah righteous walaupun saya tidak menurut hukum? Tentu tidak. Artinya saya harus menurut 10 hukum dulu baru dikatakan righteous. Nah, ini masuk akal. Tapi masuk akal belum tentu itu artinya saya setuju. Hanya karena masuk akal belum tentu kita setuju. Oke, kita reason lagi. Saya hanya bisa dikatakan righteous kalau menurut hukum. Pertanyaannya, apakah karena dia menurut hukum lalu dikatakan righteous, atau dengan dikatakan righteous lalu dia menurut hukum? Nah, kita tahu tidak bisa tidak menurut lalu dikatakan righteous. Artinya harus ada penurutan sebelum dikatakan righteous. Karena bagaimana orang yang dalam pelanggaran lalu dikatakan righteous? Artinya dia punya penurutan hukum apa? Kalau sebelumnya tidak ada. Artinya dia punya penurutan hukum adalah percayanya. Artinya righteousness dialah kenapa dia dikatakan righteous. Dia dikatakan righteous karena righteousness-nya dia atau dia percaya. Jadi bisa dikatakan kalau mau selamat belum tentu sesuai dengan yang masuk akal. Karena kalau masuk akalnya dikatakan righteous harus menurut, padahal sebelumnya tidak ada penurutan. Artinya dia punya yang dikatakan righteous itu karena sebelum dikatakan righteous dia percaya. Artinya dia hanya righteous saat dia percaya. Sebelum dia percaya tidak bisa dikatakan righteous. Kita kembali ke cerita Abraham. Artinya di saat Abraham percaya, di mana dia tidak menurut, tidak ada usaha, nol usahanya, dia diperhitungkan righteous. Artinya dia punya percaya, itulah, kalau dia punya percaya itulah dia diperhitungkan righteous. Artinya dia punya penurutannya itu ada di percayanya. Kita ke Roma 1, 16 dan 17, di mana di dalam gospel itu, di dalam power itu, di dalam Kristus, the righteousness of Abraham revealed. Jadi righteousness itu waktu saya menurut hukum, disitulah kesempurnaannya. Waktu Abraham percaya harus dia ada penurutan, tapi dia tidak ada penurutan, disitulah Abraham dinyatakan righteous. Jadi dia diperhitungkan righteousness bukan karena righteousness-nya Abraham, tapi harus ada penurutan sebelumnya. Tapi Abraham dinyatakan righteous karena dia percaya. Artinya penurutan siapa?
penurutan Kristus yang menutup ketidakpenurutannya Abraham sebelum dia dinyatakan righteous. Artinya saya punya tidak penurutan itu diganti dengan penurutan Kristus kalau saya percaya. He was accounted the righteousness of God. Kata lain, percaya adalah penurutan sempurna Kristus kepada hukum Tuhan, atau kata lainnya adalah amin. Kalau saya percaya apa yang dia bilang, penurutan hukum Bapa yang mustahil ditaati diperhitungkan bagi saya. Dengan sekali lagi dengan catatan, kalau saya percaya. Dan saat saya percaya, lalu Tuhan bilang, go and sin no more. With Christ we still nothing, dan He is everything. Artinya, saya benar kalau Yesus menurut. Saya tidak benar kalau Yesus tidak menurut. Saya benar kalau penurutan Kristus itu ada. Artinya kalau percaya dan saya dibenarkan, artinya saya bisa go and sin no more karena Yesus yang go and sin no more. Tuhan Yesus yang kerjakan sekarang dan di depan. Kalau from faith to faith itu, kalau saya izinkan Kristus yang dimanifest. Nah, penurutan untuk kamu dibilang benar adalah penurutannya atau miliknya Kristus. Untuk nanti dibilang benar, tetap penurutan Kristus. Artinya tidak berdosa lagi itu adalah tetap penurutannya Kristus. Artinya bukan saya yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Dan Galatia 2:20, Kristus yang hidup. Tapi kalau saya percaya Trinitas, artinya apakah oknum ketiga yang hidup dalam saya? Artinya Trinitas tidak pernah afford you to be righteousness, untuk menerima righteousness by faith. Yang diberikan Kristus itu adalah Kristus punya dan bukan oknum ketiga. Artinya righteousness by faith tidak bisa di bawah doktrin Trinitas. Inilah summary Daily Bible School kita hari ini. Sampai bertemu di summary berikutnya.